I know a place that's sound and safe for us now. No need to hide or say goodbyes, leave them out. Hey, Billiard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day, bitches on my line. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Zuni Dwi Maulana Solika, NIM 0112110038, kelas PAI 4A Universitas Islam Lamongan. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai akhlak terpuji berbisnis dan berdagang. Nah, pertama-tama kita akan membahas tentang akhlak terlebih dahulu. Akhlak itu merupakan tingkah laku seseorang untuk melakukan suatu tindakan yang melekat pada diri sendiri. Dalam setiap muslim harus memiliki sifat akhlakul karimah atau sifat terpuji. Akhlak ini mempunyai kedudukan tertinggi dalam Islam, sehingga setiap aspek dari ajaran agama ini selalu berorientasi pada pembentukan dan pembinaan akhlak yang mulia. Selanjutnya yaitu perilaku dalam jual beli. Perilaku manusia ini adalah suatu aktivitas dari manusia itu sendiri, di mana pada hakikatnya perilaku mencerminkan akhlak atau etika seseorang. Menurut Koen Jaraningrat dikutip oleh Rohmat Prastowo, yang dimaksud tingkah laku ini adalah perilaku manusia yang prosesnya tidak terencana dalam gennya atau yang tidak timbul secara naluri saja, tetapi sebagai suatu hal yang harus dijadikan milik dirinya dengan belajar. Nah, di sini ada beberapa akhlak terpuji yang penting dalam konteks berbisnis dan berdagang yang paling penting. Yang pertama yaitu jujuritas atau kejujuran. Nah, kejujuran ini adalah suatu nilai yang sangat penting dalam bisnis dan perdagangan, di mana seorang pebisnis itu yang jujur akan memenuhi semua janji-janjinya, memberikan informasi yang akurat tentang semua produk atau layanan yang ditawarkan, dan menghindari segala bentuk penipuan atau manipulasi. Yang kedua yaitu keadilan. Nah, keadilan di sini adalah prinsip yang mendasar dalam berbisnis dan berdagang. Seorang pebisnis atau pedagang yang adil memperlakukan semua pihak secara setara dan menghindari diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil, di mana mereka juga mematuhi semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga yaitu kesopanan. Kesopanan di sini adalah seorang pebisnis atau pedagang harus berakhlak terpuji, memiliki sikap yang sopan dan menghormati orang lain. Mereka harus menghindari sikap kasar, penghinaan, atau perlakuan yang tidak pantas dalam hubungan bisnis tersebut. Yang keempat yaitu tanggung jawab, di mana akhlak terpuji dalam bisnis dan perdagangan ini melibatkan suatu sikap tanggung jawab terhadap semua konsumen, karyawan, dan semua masyarakat. Seorang pebisnis ini harus bertanggung jawab untuk memastikan produk atau layanan yang ditawarkan berkualitas dan menghormati hak pekerja, dan memperhatikan suatu dampak sosial dan lingkungan dari operasi bisnisnya tersebut. Yang kelima yaitu tentang kepedulian. Kepedulian ini adalah seorang pebisnis atau pedagang yang berakhlak terpuji harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan pelanggan, di mana mereka harus memahami semua nilai-nilai pelanggan dan berusaha memberikan semua solusi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, mereka juga harus berpartisipasi dalam semua kegiatan sosial atau amal untuk memberikan kontribusi positif pada masyarakat. Yang keenam yaitu integritas. Integritas ini adalah suatu prinsip penting dalam berbisnis dan berdagang. Seorang pebisnis atau pedagang yang berintegritas menjaga kata-katanya, menghormati rahasia bisnisnya, dan menghindari konflik kepentingan. Mereka juga berkomitmen untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang mereka pegang,
tanpa mengorbankan integritas pribadi atau profesional. Yang ketujuh adalah keteladanan. Nah, seorang pebisnis atau pedagang ini harus berakhlak terpuji, menjadi contoh yang baik bagi orang lain, di mana mereka ini harus menunjukkan sikap yang positif, kepemimpinan yang baik, dan menginspirasi orang lain untuk mengadopsi praktik bisnis yang beretika. Yang kedelapan yaitu menjauhi praktik gharar. Gharar ini menurut bahasa berarti al-qatar, yaitu sesuatu yang tidak diketahui pasti benar atau tidaknya. Nah, dalam akad, gharar bisa berarti tampilan barang dagangan yang menarik dari segi zahirnya, namun dari sisi substansinya belum tentu baik. Dengan kata lain, gharar adalah akad yang mengandung unsur penipuan karena tidak adanya kepastian, baik mengenai ada atau tidak adanya objek akad, besar kecilnya, jumlah, maupun kemampuan menyerahkan objek yang disebutkan dalam akad tersebut. Selanjutnya, yang terakhir yaitu saling menguntungkan, di mana prinsip ini mengajarkan bahwa dalam bisnis para pihak ini harus merasa untung dan puas. Etika ini pada dasarnya mengakomodasi hakikat dan tujuan bisnis. Seorang produsen ingin memperoleh keuntungan, dan seorang konsumen ingin memperoleh barang yang bagus dan memuaskan. Maka sebaiknya bisnis ini dijalankan dengan saling menguntungkan. Jadi jual beli dalam perdagangan ini merupakan bagian dari ta'awun atau saling tolong menolong. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.